legenda Putri Junjung Buih. Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Kalimantan Selatan, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera bernama Kerajaan Amuntai. Kerajaan ini dipimpin oleh dua saudara yang bijaksana dan adil, yaitu Raja Parmaraga yang dikenal sebagai Raja Tua dan Raja Sukmaraga yang dikenal sebagai Raja Muda. Kedua raja ini memerintah dengan penuh kebijaksanaan dan cinta kasih terhadap rakyatnya. Kerajaan Amuntai terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, tanahnya yang subur, serta sungai-sungai yang mengalir jernih. Rakyatnya hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan berkat kepemimpinan yang bijaksana dari kedua raja tersebut. Di dalam istana megah Kerajaan Amuntai, Raja Sukmaraga dan permaisurinya hidup dalam kemewahan dan kemakmuran. Namun, di balik segala kekayaan dan kejayaan yang mereka miliki, terdapat satu kekosongan yang selalu menghantui hati mereka. Raja Sukmaraga dan permaisurinya sangat menginginkan seorang anak yang akan menjadi penerus tahta kerajaan. Raja Sukmaraga adalah seorang raja yang penuh semangat dan tekad. Ia tidak pernah menyerah dalam usahanya. Setiap malam, mereka berdua berdoa dengan penuh harap, memohon agar diberikan keturunan yang akan membawa kebahagiaan dan keberlanjutan bagi kerajaan. Dia melakukan berbagai upacara dan ritual berharap doa mereka terkabul. Mereka mempersembahkan sesaji, membakar dupa, dan melantunkan doa-doa suci dengan penuh keyakinan. Meskipun demikian, waktu terus berlalu tanpa ada tanda-tanda kehamilan dari sang permaisuri. Kegelisahan semakin mendalam di hati Raja Sukmaraga. Ia merasa bahwa tanpa seorang anak, masa depan kerajaan mereka akan terancam. Namun, ia tidak pernah kehilangan harapan. Ia terus berdoa dengan penuh keyakinan, memohon agar diberikan petunjuk tentang cara mendapatkan keturunan. Hingga pada suatu malam yang tenang, dalam tidurnya yang lelap, Raja Sukmaraga mendapatkan sebuah mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpinya, ia mendapat petunjuk bahwa untuk mendapatkan keturunan, Raja Sukmaraga harus pergi bertapa ke sebuah pulau di dekat kota Banjarmasin. Dengan penuh harapan dan keyakinan, Raja Sukmaraga mengikuti petunjuk tersebut. Ia berangkat ke pulau yang dimaksud dan melakukan tapa brata dengan tekun. Di tengah kesunyian dan ketenangan pulau, Raja Sukmaraga mendapatkan wangsit yang lebih jelas. Ia mendapat petunjuk agar permaisurinya menyantap bunga kastuba, bunga yang dianggap suci dan memiliki kekuatan magis. Setelah kembali ke kerajaan, Raja Sukmaraga segera menyampaikan petunjuk tersebut kepada permaisurinya. Dengan penuh keyakinan, permaisuri mengikuti petunjuk dan menyantap bunga kastuba. Tak lama kemudian, keajaiban pun terjadi. Permaisuri akhirnya hamil, dan kebahagiaan menyelimuti istana kerajaan Amuntai. Raja Sukmaraga dan permaisurinya merasa sangat bersyukur atas anugerah yang diberikan kepada mereka. Kabar kehamilan permaisuri segera menyebar ke seluruh penjuru kerajaan Amuntai, membawa kebahagiaan dan harapan baru bagi seluruh rakyat. Raja Sukmaraga dan permaisurinya menjalani masa kehamilan dengan penuh kebahagiaan dan harapan. Setiap hari, mereka berdua berdoa dan bersyukur atas anugerah yang diberikan. Permaisuri mendapatkan perawatan terbaik dari tabib istana, dan Raja Sukmaraga selalu memastikan bahwa istrinya mendapatkan segala yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan calon anak mereka. Selama masa kehamilan, permaisuri seringkali merasakan kehadiran yang magis di sekitarnya. Ia merasa bahwa anak yang dikandungnya memiliki kekuatan yang luar biasa, seolah-olah diberkati. Perasaan ini semakin menguatkan keyakinan Raja Sukmaraga dan permaisurinya bahwa anak yang akan lahir nanti adalah anugerah yang sangat istimewa. Waktu terus berlalu, dan perut permaisuri semakin membesar. Raja Sukmaraga tidak pernah meninggalkan sisi istrinya, selalu memberikan dukungan dan cinta yang tulus. Ia juga mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kelahiran anak mereka, termasuk memerintahkan pembangunan kamar khusus yang indah dan nyaman di dalam istana. Setelah lebih dari 9 bulan menunggu dengan penuh harapan dan doa, akhirnya saat yang dinantikan tiba. Pada suatu malam yang tenang, permaisuri Raja Sukmaraga merasakan kontraksi yang kuat, tanda bahwa waktu kelahiran sudah dekat. Raja Sukmaraga segera memanggil tabib istana dan para pelayan untuk membantu proses persalinan. Suasana di istana menjadi tegang, namun penuh dengan harapan dan doa. Proses persalinan berlangsung lama dan penuh perjuangan.
Permaisuri berjuang dengan segenap kekuatannya, didampingi oleh Raja Sukmaraga yang tidak pernah meninggalkan sisinya. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya lahirlah sepasang anak kembar yang sangat rupawan. Raja Sukmaraga dan permaisurinya merasa sangat bersyukur atas anugerah yang diberikan kepada mereka. Sementara itu, mendengar kabar bahagia ini, Raja Parmaraga, yang dikenal sebagai Raja Tua, juga merasakan keinginan yang mendalam untuk memiliki seorang putra. Dengan tekad yang kuat, Raja Tua memutuskan untuk berdoa dengan tekun, mengikuti jejak Raja Muda. Hingga suatu malam, dalam tidurnya yang lelap, Raja Tua menerima petunjuk melalui mimpinya. Dalam mimpi tersebut, ia diperintahkan untuk melakukan tapa di sebuah candi agung yang terletak cukup jauh dari kerajaannya. Dengan penuh semangat dan keyakinan, Raja Tua pun berangkat menuju candi tersebut. Hari demi hari berlalu, namun petunjuk yang dinantikan tak kunjung datang. Merasa putus asa, Raja Tua memutuskan untuk kembali ke kerajaannya. Dalam perjalanan pulangnya, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Di tengah aliran sungai yang jernih, Raja Tua melihat seorang bayi perempuan yang bercahaya terapung di antara buih-buih sungai. Terkejut dan penuh rasa ingin tahu, Raja Tua segera memerintahkan sesepuh istana untuk mengambil bayi tersebut. Betapa terkejutnya Raja Tua dan rombongannya ketika mendapati bahwa bayi mungil itu sudah bisa berbicara. Dengan suara lembut namun tegas, bayi tersebut meminta agar disiapkan pakaian bayi dan selimut sutera untuknya. Selain itu, ia juga meminta untuk dijemput oleh 40 pelayan wanita kerajaan yang cantik. Raja Tua, yang merasa bahagia dan terpesona oleh keajaiban ini, segera memenuhi permintaan bayi tersebut dengan penuh sukacita. Setelah tumbuh menjadi seorang puteri yang cantik, cerdas, dan penuh kebijaksanaan, Puteri Junjung Buih menarik perhatian banyak pangeran dari berbagai kerajaan. Namun, takdir telah menentukan bahwa ia akan menikah dengan Pangeran Suryanata dari Majapahit, sebuah kerajaan besar yang terkenal dengan kekuatan dan kejayaannya. Pernikahan antara Puteri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata bukanlah pernikahan biasa. Ini adalah pernikahan yang penuh dengan keajaiban dan berkah. Sebelum pernikahan berlangsung, berbagai upacara dan ritual dilakukan. Seluruh rakyat kerajaan Amuntai dan Majapahit turut serta dalam perayaan ini, menunjukkan betapa pentingnya pernikahan ini bagi kedua kerajaan. Upacara pernikahan berlangsung dengan hikmat dan penuh makna. Puteri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata saling mengucapkan janji suci, berkomitmen untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain dalam suka dan duka. Pernikahan ini tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga memperkuat hubungan antara kerajaan Amuntai dan Majapahit. Dengan pernikahan ini, kedua kerajaan menjadi lebih erat dan saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan. Setelah pernikahan, Puteri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata hidup bahagia bersama. Mereka memimpin kerajaan dengan bijaksana, membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat mereka. Puteri Junjung Buih, dengan kebijaksanaan dan kekuatan magisnya, seringkali memberikan nasihat dan petunjuk kepada Pangeran Suryanata dalam memimpin kerajaan. Keduanya menjadi pasangan yang dihormati dan dicintai oleh rakyat mereka. Dari pernikahan ini, lahirlah keturunan yang kelak akan menjadi raja-raja besar di berbagai kerajaan di Kalimantan. Puteri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata memiliki beberapa anak yang semuanya mewarisi kebijaksanaan dan keberanian orang tua mereka. Salah satu anak mereka adalah Maharaja Suryaganggawangsa, yang kemudian menjadi raja di kerajaan negara Dipa. Maharaja Suryaganggawangsa dikenal sebagai raja yang bijaksana dan adil. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan negara Dipa mencapai puncak kejayaannya dengan rakyat yang hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Selain Maharaja Suryaganggawangsa, Puteri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata juga memiliki anak-anak lain yang menjadi raja-raja di berbagai kerajaan lainnya. Salah satu dari mereka adalah Pangeran Suryawangsa, yang juga dikenal sebagai raja yang bijaksana. Keturunan Puteri Junjung Buih kemudian menyebar ke berbagai kerajaan di Kalimantan, membawa pengaruh besar dalam sejarah dan budaya daerah tersebut. Keturunan Puteri Junjung Buih tidak hanya menjadi raja-raja di kerajaan negara Dipa, tetapi juga di kerajaan negara Daha, Kesultanan Banjar, dan Kepangeranan Kota Waringin.
Banyak kerajaan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat yang mengaku sebagai keturunan Putri Junjung Buih, menunjukkan betapa besar pengaruh dan keberkahan yang dibawa oleh putri ini. Putri Junjung Buih juga dikenal dalam tradisi Kerajaan Kutai, di mana ia disebut sebagai istri kedua dari Aji Batara Agung Dewa Sakti, Raja Kutai Kartanegara pertama. Dalam tradisi masyarakat Dayak, Putri Junjung Buih dikenal dengan nama Kameluh Putak Bulau Janjulen Karangan Limut Batu Kamasan Tambun, yang menunjukkan betapa luasnya pengaruh dan keberkahan yang dibawa oleh putri ini. Kisah keturunan dan pengaruh Putri Junjung Buih menggambarkan betapa besar berkah dan keajaiban yang diberikan kepada Kerajaan Amuntai. Keturunan Putri Junjung Buih membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi berbagai kerajaan di Kalimantan. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya cinta, dukungan, dan doa dalam menghadapi segala tantangan hidup. Putri Junjung Buih kemudian menjadi simbol keberkahan dan keajaiban bagi berbagai kerajaan di Kalimantan. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi legenda yang menginspirasi dan memberikan harapan bagi banyak orang. Pengaruh dan keberkahan yang dibawa oleh Putri Junjung Buih terus dirasakan hingga saat ini, menunjukkan betapa besar kekuatan cinta dan doa dalam menghadapi segala tantangan hidup. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.